Pada suatu malam yang gelap, langit hujan deras membasahi area gedung, sepertinya gedung sekolah. Ada seorang laki-laki sedang berlari ketakutan, terlihat di belakangnya ada sesosok menyeramkan yang sedang mengejarnya. Ia berlari di lorong gedung sambil gemetar di seluruh tubuhnya, hingga akhirnya dia tiba di depan pintu di sudut ruangan gedung. Ia pun bergegas masuk ke pintu itu lalu menguncinya sambil ketakutan, tapi tiba-tiba dari arah belakang sosok itu menggantung menjulurkan rambutnya ke bawah. Sosok itu menggeram sambil berkata selesai. Lalu laki-laki itu pun berteriak sambil terjatuh dari kursinya. Ternyata pria itu sedang bermain sebuah game horor menggunakan VR. Ia syok lalu mencoba bangkit dan duduk kembali di kursinya. Terlihat di sebuah layar monitor, ada sekumpulan orang yang berkomentar mentertawakannya, karena ia terjatuh dari kursinya hanya karena bermain game horor. Diketahui pria itu ternyata sedang live streaming guys. Pria itu adalah streamer yang biasa mencari nafkah lewat live-nya. Lalu ada notifikasi donasi yang masuk dari penontonnya yang bernama Yuti sebesar 20.000 won. Yuti berkata jika hantu itu cantik apakah kau akan menyukainya? Lalu pria itu pun menjawab terima kasih Yuti, tapi secantik apapun itu ditetap hantukan. Jika hantu itu terlihat cantik di mata kalian, tandanya kalian sedang berada di bawah pengaruhnya, ujar pria itu. Lalu ada penonton yang bertanya kepadanya, bagaimana dengan kolab bersama Sagi? Pria itu pun menjawab orang yang sedang diajaknya kolab sudah beberapa hari ini tidak menjawab pesannya. Lalu spekulasi pun muncul dari para penontonnya bahwa Sagi sedang bermain game horor sendiri untuk persiapannya. Singkat cerita pria itu pun mengakhiri streamingnya, lalu ia mengambil handphonenya dan menelpon seseorang, nomor yang ia tuju sedang tidak aktif. Ternyata nomor yang dia hubungi adalah seseorang yang ingin diajaknya kolab tadi guys. Dia bergumam apakah terjadi sesuatu kepadanya, apakah aku harus menelpon polisi. Kemudian ada pesan masuk di HP-nya, itu pesan dari pria tadi yang ia hubungi tidak bisa. Pesan itu berisi link sebuah aplikasi, kemudian pria itu mencoba menelponnya kembali namun tetap tak bisa. Kemudian ia penasaran dengan link tersebut lalu membukanya. Ternyata link itu adalah sebuah link dari aplikasi game kencan dengan konsep hantu. Pria itu tertawa sambil berkata, mereka membuat sesuatu yang aneh seperti ini. Pria itu pun penasaran dengan aplikasi itu lalu menginstalnya. Tiba-tiba ada sebuah petir menyambar tak jauh dari tempatnya berada. Ia berkata sialan, apa-apaan petir itu? Kemudian muncul notifikasi di handphonenya, apakah Anda ingin menginstalnya? Lalu ia menekan tombol yes dan ingin mencobanya saat ia tiba di rumah orang tuanya nanti. Kemudian sistem pencocokan diaktifkan, lalu pria itu pun pergi mengendarai mobilnya. Di tengah jalan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, hingga pandangan pun menjadi gelap. Tiba-tiba GPS mobilnya mengalami error, GPS itu menyuruhnya belok kiri sedangkan jalanan hanya lurus. GPS itu masih berbunyi dan menyuruhnya putar balik dan bergegas belok kiri. Pria itu yang mendengarnya pun kesal lalu segera mematikan GPS-nya. Tiba-tiba di depannya ada seseorang yang berdiri di tengah jalan. Lalu ia tanpa sengaja menabrak sosok itu, mobilnya pun berputar-putar di tengah derasnya hujan dan hampir menabrak pembatas jalan. Lalu pria itu pun panik dan melihat spion sambil berkata, sial aku baru saja menabrak seseorang. Ia pun berlari keluar dari mobilnya menghampiri sosok itu sambil berkata, hei bangunlah, apakah aku harus menghubungi polisi? Terlihat wajahnya begitu pucat dan panik. Saat ia ingin mencoba menelpon polisi, ponselnya mendadak muncul notifikasi dengan beberapa pilihan. A. Ingin meninggalkannya. B. Bertanya kenapa kau ada di sini. C. Kenapa kau berdiri di tengah jalan dan meminta kompensasi? Pria itu pun panik, sialan kenapa ponselku tidak mau bekerja? Ponselku tidak mau mati ujarnya sambil panik melanda dirinya. Tiba-tiba sosok itu bangun dan bertanya kepada pria itu, kenapa kau membunuhku? Seketika pria itu semakin panik sejadi-jadinya melihat sosok menyeramkan di hadapannya. Pria itu terdiam membatu melihat hantu di depannya menanyakan kepada pria itu kenapa kau menabrakku sambil mendekat kepada pria itu. Seketika pria itu pun berlari menjauh dari sana sambil berkata, sial apa-apaan itu, siapapun bisa tahu kalau itu bukan manusia. Kemudian pria itu bergegas ingin masuk ke dalam mobilnya, namun pintu mobilnya susah dibuka, dan sosok itu pun sudah berada tepat di belakangnya lalu menimpa pria itu dan mencekik lehernya. Pria itu berkata dalam hati kekuatan macam apa ini, lalu ia baru sadar ternyata sosok hantu yang tadi ia lihat menyeramkan. Ternyata wajahnya berubah cantik dan menawan, lalu wanita hantu itu berkata, kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Ujarnya sambil menangis. Lalu ia berpikir, jika hantu itu terlihat cantik apakah kamu sudah dipengaruhi? Lalu tiba-tiba datang sebuah truk dari arah depan, pria itu bergumam,
Sekilas ekspresi wanita itu tampak sedih, sepertinya aku juga akan mati karena terkena hipotermia, seluruh tubuhku basah kuyup. Pada chapter sebelumnya pria itu ada di tengah jalan bersama gadis hantu itu, lalu ada sebuah truk yang datang dan menabraknya, kemudian pada chapter ini diperlihatkan sebuah petir yang menyambar, kemudian diperlihatkan MC kita yang tersentak kaget dia seperti terbangun dari mimpinya, suaranya sampai menarik perhatian banyak orang di sekitarnya, ia bergumam apa-apaan ini, rasa sakit ini tak tertahankan, terlihat sepertinya dia sebelumnya tertabrak truk itu, tubuhnya hancur lebur, tulang-tulangnya patah, kemudian ada seseorang mendekatinya sambil berkata, "Apa kau baik-baik saja?" MC kita yang ketakutan dia menyuruh pria itu untuk pergi menjauh darinya, sambil nafas yang terengah-engah, kemudian MC kita membuka handphonenya sambil bergumam, "Jelas-jelas tadi aku ada di jalan, apa ini semua hanya mimpi?" ujarnya. Kemudian notifikasi muncul di handphonenya, "Choi Dayon Anda sudah mati," mengulang dari titik penyimpanan terakhir, sepertinya MC kita bernama Choi Doyon guys, biar gampang kita panggil Doyon aja, kayaknya kejadian sebelumnya juga bukan mimpi guys, dia seperti sedang bermain game, yang kalau mati balik ke save point guys, paham ya guys, pokoknya intinya kayak gitulah ya guys. Apa-apaan semua ini kencan katanya, diperlihatkan pada layar handphone informasi data diri Dayon. Kemudian pria yang mendatangi Dayon berkata, "Kamu kenapa nak? Apakah kamu baik-baik saja?" Tanpa memperdulikan perkataan pria tua tersebut Dayon bergegas pergi dari sana. Ia langsung pergi mengendarai mobilnya sambil masih tak percaya, bahwa kejadian sebelumnya bukan mimpi melainkan kenyataan, bahwa dirinya telah dihidupkan kembali. Apakah semua ini nyata? Hantu itu tidak ada kan sangkal Dayon sambil masih dilanda keraguan dalam hatinya, hanya karena aku menginstal aplikasi bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi, tubuhnya bergetar ketakutan, jadi dia berinisiatif untuk segera pulang dan beristirahat, tapi tiba-tiba kejadian yang terasa familiar seperti sebelumnya terjadi lagi, GPS mobilnya mulai error, sama seperti sebelumnya, ia tak percaya kalau ini terjadi lagi, tidak mungkin apa ini sungguhan, ujarnya. Lalu sosok wanita itu pun terlihat kembali menyeberangi jalan, dengan segera Dayon langsung menginjak pedal rem dalam-dalam, selang beberapa waktu mobilnya pun berhenti tepat di depan sosok wanita itu, lalu Dayon berkata, "Aku hanya bermain game dan streaming, apa yang harus aku lakukan, setidaknya siapa saja beri aku penjelasan," ungkapnya sambil putus asa, kemudian notifikasi pun muncul di handphonenya, selagi aku sedang bingung, antara mimpi dan kenyataan dia muncul lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu Dayon membulatkan tekadnya, "Ini akan baik-baik saja, aku sudah terbiasa memainkan game simulasi, ayo jangan panik Dayon, karena sudah terlanjur mari kita selesaikan." Lalu sosok itu mengintip ke dalam jendela mobilnya dan berkata, "Kenapa kau berpaling dariku, kenapa hanya aku yang menderita?" kata sosok itu sambil menggeram. Dayon pun seketika menggigil ketakutan, "Ini bukan masalah, ayo kita selesaikan Choi Dayon," ungkapnya memberanikan diri, lalu ia turun dari mobil dan berkata, "Permisi, aku bukan orang yang mencurigakan, aku ingin membantu dan mengantar kamu pulang," ujar Dayon sambil bergetar, lalu sosok itu pun memandangi Dayon begitu lama, sambil menunggu jawaban, Dayon bergetar menahan rasa takutnya, kemudian sosok itu menjawab, "Bisakah kamu melihatku?" Dayon terkaget, "Ha iya, bisa," jawab Dayon sambil terbata-bata, lalu sosok itu memeluk Dayon sambil menangis ia berkata, "Aku mohon padamu, aku tidak mau lagi sendirian di sini." Terus diperlihatkan sosok hantu wanita itu kawai sekali guys. Mimin juga mau satu, hehehe. Kemudian Dayon bergumam, "Rasa takutku membuatku tak berani memandangnya. Apa yang terjadi sampai-sampai membuatnya seperti ini?" Kemudian Dayon menegakkan kepala. Wanita itu sambil berkata, "Bisakah kamu minggir sebentar?" Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam mobil. Dayon bergumam, "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Entah kenapa aku berhasil membawanya masuk ke dalam mobil. Dayon bingung apa yang harus kulakukan di situasi seperti ini. Kemudian diperlihatkan truk yang menabraknya sebelumnya lewat tepat di samping. Kemudian Dayon berkata, "Aku harus segera pergi dari sini. Berhenti di jalan raya sangat berbahaya." Kalau terlihat indikator pintu mobil masih terbuka, lalu Dayon berniat ingin menutup pintu yang ada di sebelah wanita itu dengan benar. Tanpa diduga tangan Dayon terpeleset dan kepalanya jatuh di atas pangkuan wanita tersebut. Dayon berkata dalam hati, "Sial, aku mengacaukan ya," sambil terlihat wajah Dayon yang panik. Lalu terlihat hantu wanita itu memeluk dirinya sendiri sambil merasa curiga. Dayon pun langsung segera menjelaskannya kepada hantu wanita itu, bahwa dirinya tak sengaja melakukan itu. "Hantunya cantik banget ya guys, tapi sayang ya chapter kali ini habis di sini guys. Kalau suka like videonya guys, jangan lupa subscribe dan tunggu video kelanjutannya di channel ini."